Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Alamuddin Al-Zulfi, NIM 1905 12 14 021 dari kelas SI 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang routing. Nah, sebelum kita masuk ke praktek dari routing, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu routing. Jadi, routing itu merupakan sebuah proses untuk menghubungkan antara network satu dengan network lainnya, atau biasa yang dikatakan untuk menghubungkan sebuah jaringan yang berbeda network. Kemudian salah satu jenis routing itu ada routing statik. Routing statik merupakan routing yang dilakukan oleh admin jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Jadi ciri-ciri dari routing statik ini, jalurnya itu ditentukan oleh admin jaringan. Kemudian pengisian tabel routing dilakukan secara manual. Ya, langsung saja kita masuk ke skenario percobaan. Di sini saya sudah membuat sebuah jaringan, yaitu menggunakan 3 router, yang mana masing-masing router tersebut terdapat beberapa klien. Seperti di router 1 ini terdapat 2 klien yang berbeda subnet, yaitu 192.168.1.0/26 dan 192.168.1.64/26, yang mana kalau diringkas itu jadi /25. Kemudian di router 2 terdapat klien dengan IP 192.168.1.128/25. Kemudian di router 3 terdapat 2 server, yang mana server tersebut itu berbeda network. Untuk server 1 networknya 33.33.33.0/24. Kemudian untuk yang server 2 itu 43.43.43.0/24. Kemudian di setiap routing ini dihubungkan menggunakan kabel serial, yang mana kabel tersebut itu berbeda-beda network. Jadi misal dari router 1 ke router 3 itu menggunakan jaringan 13.13.13.0. Kemudian kalau router 1 ke router 2 itu pakai 12.12.12.0. Untuk router 2 ke router 3 pakai 23.23.23.0. Ya, langsung saja kita konfigurasi IP-nya masing-masing. Untuk PC1 kita pakai IP 1.2. Misalnya nanti di gateway-nya kita akan pakai .1. Kemudian untuk netmasknya kita pakai 192 karena /26. Gateway-nya kita pakai 1.1. Kemudian di PC2 kita pakai 66. Nanti gateway-nya itu kita pakai 65. Ini kita setting di routernya ke Fast Ethernet 0 ini untuk PC1. Kita pakai 1.1. Netmasknya kita pakai 192. Kemudian di 1.0 kita pakai 1.65. Kemudian kita ke router 2. Untuk ke klien pakai Fast Ethernet 0. Pakai 129 untuk gateway-nya. 125 berarti 128. Kemudian di sini kita pakai 130. 1.129.
Kemudian di server 1 kita pakai IP 33.2 dengan netmask/24. Kemudian di routernya kita pakai yang fast ethernet 0, kita pakai 33.1 pakai /24. Kemudian di fast ethernet 1.0 yaitu ke server 2 kita pakai 43.1 pakai /24. Kemudian di sininya kita pakai 43.2. Nah, kemudian kita cek menggunakan PDU apakah sudah terhubung apa enggak. Oh, sudah sukses. Sekarang kita konfigurasi untuk IP antar routernya. Untuk ke atas ini pakai serial 20. Kita pakai IP 13.13.13.1 pakainya /24. Kemudian di serial 3 ini ke router 2 kita pakai IP 12.1 pakai /24. Kemudian kita ke router 1 yaitu 12.2 pakai /24. Kemudian ketiga kita pakai 23.23.23.1 pakai /24. Kemudian di sini untuk serial 2.0 itu ke router 1 berarti pakai 13.13.13.2 /24. Kemudian ini pakai 23.23.23.0 23.2 /24 pakai /24. Nah, kemudian setelah kita selesai mengkonfigurasi, sekarang kita mengisi tabel routing. Kita awali dengan router 1. Kita masuk ke routing static. Kemudian kita masukkan yang ada di tabel. Untuk awal ini kita mau menuju ke router 2. Ini IP klien di router 2. Jadi kita pakai 8.1.128. Untuk netmasknya pakai netmasknya si klien di router 2 itu 128 pakai /25. Kemudian next hop ini kita mau lewat mana untuk masuk ke klien di router 2 tersebut. Jadi kita pakai IP 12.12.12.2 sebentar 12.12.12.2. Kemudian kita add. Nah, nanti akan muncul di sini. Dan selanjutnya kita yang kedua yaitu 33.33.33.0. Kita mau ke server 1. Ya, mau ke server 1. Kemudian netmasknya /24. Kemudian mau lewat mana? Berarti kita lewat 13.13.13.2. 13.13.13.2. Maaf, kita nggak sama, kita nggak niru di modulnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu kita ke server 2.
IP networknya yaitu 43.43.43.0/24, terus lewatnya tetap itu lewat 13.2 karena lewat sini ya, 13.2. Nah, selesai. Kemudian kita ke router yang kedua. Untuk router yang kedua ini kita masuk ke routing static. Kemudian untuk pertama kita dari router 2 ke router 1, ke kliennya router 1.0. Kemudian kita menggunakan netmask /25 karena tadi kan pakai /26 ya, itu bisa diringkas jadi /25 biar semuanya langsung masuk 28. Next hopnya kita mau lewat mana, berarti kita dari router 2 ke router 1, berarti lewat 12.12.1, kemudian di add. Kemudian kita ke 33 yaitu ke server 1.0. Kita netmasknya kita pakai /24.0. Next hopnya dari router 2 ke server 1, dari router 2 ke server 1, berarti kita pakai 23.23.2 yang ada di sini, 23.23.2. Kemudian kita add. Dan ke server yang kedua, yaitu 43.43.0. Untuk netmask sama, dan untuk next hopnya tadi juga sama, soalnya jalurnya kan sama. Tinggal kita add, kita cek dulu udah bener. Dan sekarang kita ke router 3, kita masuk ke routing static. Kita akan menuju ke router di klien router 1 yaitu 192.168.1.0 pakai /25 ya, 28. Next hopnya kita mau lewat mana, jadi kita lewat yang 13.13.13.1 yang ada di sini. Ini untuk next hopnya 1. Kemudian kita akan ke router 2, ke kliennya router 2 128. Untuk netmasknya sama pakai /25. Kemudian untuk jalurnya kita pakai yang 23.23.23.1 karena yang di sini ya next hopnya. Dan kita add. Oh, mohon maaf tadi ada kesalahan di bagian IP servernya. Kita lupa memasukkan gateway-nya. Di sini server 1 kita pakai gateway 33.33.1. Kemudian di server 2 kita pakai gateway-nya 43.43.43.1. Nah, kemudian kita ke mode simulasi. Kita edit filternya. Sebentar, kita show all none, edit filter. Kita ke ICMP nya saja. Kemudian kita amati. Untuk yang pertama kita kirimkan paket dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC2. Next. Ya, ternyata berhasil. Kemudian dari PC1 ke PC3
dari PC1 ke PC3 dan next. Nah, ternyata berhasil. Nah, sukses ya. Kemudian dari PC1 ke server 1, dari PC1 ke server 1 dan next. Ya, ini berhasil juga, successful. Kemudian ke server 2, dari PC1 ke server 2 dan next. Ya, ternyata berhasil juga. Kemudian kita dari PC3 ke PC1, maaf, kita delete dulu. Dari PC3 ke PC1 dan next. Apakah berhasil? Nah, ternyata berhasil. Kemudian untuk langkah-langkah berikutnya ini sama seperti tadi, kan kita udah coba dari PC1 ke server 1. Jadi kalau misal dari server 1 ke PC1 lagi, ya bakalan sukses. Kemudian kita langsung ke mode real time. Kemudian kita melakukan tracing. Kita hanya melakukan beberapa tahapan saja. Kita masuk ke mode real time, kemudian kita melakukan tracing dari PC1. Kita coba ke PC3, tracer. Untuk IP PC3 yaitu 19.1.1.130. Nah, ini jadi dari client 1, ini gateway-nya client 1. Kemudian jalan melalui jalur 12.12.12.2, kemudian nanti sampai ke PC3 yaitu dengan IP 130. Kemudian kita coba tracer ke server dari PC2, dari PC1 ke server 2 saja, dari PC2 ke server 2 itu 43.2. Nah, ini untuk awalnya yaitu melalui gateway router 1, kemudian jalan menuju jalur yang IP-nya 13.13, kemudian sampai ke IP-nya server 2. Nah, ini komplit. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.